peluang pengambilan bola. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar ya, jadi peluang itu adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Dan untuk menyelesaikan soal peluang, maka pertama-tama kita harus membuat dulu ruang sampelnya. Sesudah kita bisa membuat ruang sampel, kita bisa menggunakan rumus seperti berikut ya, di mana PA atau peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A dalam ruang sampel dibagi dengan jumlah total anggota ruang sampelnya. Nah, tapi dalam pengambilan bola ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau penyelesaian pengambilan bola itu ada dua hal nih harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah cara pengambilannya, apakah dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Nanti di soal kita akan ketemu nih, bola diambil dengan pengembalian atau tanpa pengembalian gitu ya. Kemudian apakah dia diambil satu persatu atau sekaligus. Satu persatu tuh maksudnya kakak ambil satu dapat warna merah misalnya, ambil lagi yang kedua dapat warna putih. Atau sekaligus kakak ambil langsung dua bola. Nah, itu beda nih cara penyelesaiannya. Nah, jika diambil satu persatu itu lebih mudah. Kita akan lebih menggunakan kaidah perkalian. Ya, jadi kita akan membuat slotnya dalam setiap pengambilan dan memperhatikan syarat pengembalian atau tanpa pengembaliannya. Nah, tapi kalau dia sekaligus, kita bisa menggunakan ruang sampel. Kita bisa bikin ruang sampelnya dalam bentuk tabel. Tapi akan pada suatu titik ruang sampel itu agak sedikit sulit untuk dibuat karena terlalu besar. Nah, kita akan balik lagi menggunakan kaidah perkalian. Nah, nanti tentunya kita akan tetap memperhatikan apakah diambil sekaligus atau satu persatu. Soal yang paling dasar, jadi sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Berapa sih peluang terambilnya sebuah bola berwarna putih? Jadi yang diambil hanya satu bola ya. Jadi sebetulnya kalau yang diambil satu bola, itu kita punya ruang sampel itu ada 5 bola merah. Kita punya 3 bola putih ya, bola putih 1, bola putih, bola putih. Kita juga punya bola merah. Nah, ini kita punya bola merah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi sebenarnya untuk soal kalau diambil satu bola itu sangat mudah ya. Karena kalau kita lihat di sini, nah, NA-nya atau kejadiannya ya itu adalah 3 buah ya, sehingga peluang terambilnya bola putih itu adalah 3 per total semuanya nih ya, total semua ruang sampelnya yaitu 3 per 8. Jadi ini masih gampang. Nah, sekarang yang kalau diambilnya 2 bola. Nah, jadi ini dalam sebuah kantong berisi 6 bola putih dan 5 bola merah. Akan diambil 2 bola secara berurutan, 2 bola secara berurutan. Artinya diambil satu persatu, bisa aja soalnya akan diambil bola secara satu persatu. Berapa kemungkinan terambilnya bola pertama merah dan bola kedua putih? Jadi karena 2 bola berturutan, pengambilan pertama maunya merah, pengambilan kedua maunya putih. Berapa nih peluangnya jika pengambilan dilakukan dengan tanpa pengembalian, yang B dengan pengembalian? Kita coba dulu yang A ya. Nah, kalau yang sudah seperti ini, kita lebih bermain di kaidah perkalian, bukan di ruang sampel. Sebetulnya bisa di ruang sampel, cuma kalau berurutan satu persatu tuh gampangnya pakai kaidah perkalian. Karena mau diambil 2 bola ya, maka ini sebenarnya langsung peluang dari si A. Karena mau diambil 2 bola, maka kakak punya 2 slot. Ya. Yang pertama dia mau diambil bola merah, yang kedua maunya bola putih. Dan yang A ini syaratnya adalah tanpa pengembalian. Apa sih maksudnya tanpa pengembalian? Artinya kalau misalkan kakak ambil bola nih, dapat bolanya warna merah, kakak simpen bolanya, tidak kakak balikan ke dalam kantong atau ke dalam kotaknya. Tapi kalau dengan pengembalian, kakak ambil bola merah, kakak dapat bola merah, kakak balikin lagi, kakak ambil lagi, gitu ya. Nah, secara mudahnya begini, secara teorinya atau secara definisinya ya dengan peluang itu. Yang pertama adalah kita maunya terambil bola merah. Jadi kita masih ngambil seperti ini ya. Tadi terambilnya sebuah bola berwarna putih, maka jumlah bola putih dibagi 8, gitu ya, dibagi total dari titik sampelnya. Di sini juga sama. Yang pertama ini mau diambil merah. Merah itu total kejadian ya, dari 6 bola dan 5 merah itu ada 5. Ya.
total titik sampelnya semuanya itu adalah 11. Nah, karena dia tanpa pengembalian, maka ketika di pengambilan yang kedua nih, ini sebetulnya kondisinya sekarang kita punya 6 bola putih dan 4 bola merah. Karena anggapannya ya bola yang pertama kita dapat bola merah. Sekarang kita punya 6 putih dan 4 merah. Maka di slot kedua kita maunya warna putih. Warna putih itu kejadiannya atau titik sampelnya ada 6. Sedangkan total semuanya ruang sampelnya nih sekarang bukan lagi 11 tapi 10. Karena sudah diambil satu bola dan tidak dikembalikan. Nah, sehingga nanti ini jawabannya. Ini boleh dicoret ya, dibagi 5, ini dibagi 5 hasilnya 2. Ini boleh dibagi 2, boleh dibagi 2 hasilnya 3. Maka hasilnya adalah 3/11. Cukup mudah ya. Jadi kita punya 2 slot. Di slot pertama kita anggap dia sebagai pengambilan satu bola gitu ya. Ada berapa ruang sampelnya, ada berapa kejadiannya dibagi semua jumlah titik sampelnya. Nah, kalau yang dengan pengembalian, nah maka yang B, yang dengan pengembalian, karena mau diambil 2 bola, maka masih sama nih ya. Kita punya 2 slot. Ini dengan pengembalian ya, yang hijau ini dengan pengembalian. Yang pertama maunya dia bola merah, yang ini maunya bola putih gitu ya. Sama, maka di bola merah kita punya 5 bola merah. Ya, kejadiannya ada 5. Kemudian total dari titik sampelnya ada 11. Nah, sekarang ketika sudah diambil satu, dikembalikan lagi ke dalam kantong. Jadi ketika kita akan meneliti slot yang kedua nih, yang bagian putih, di dalam kantong sekarang ada 6 bola putih dan 5 bola merah lagi. Sehingga kalau kita mau mencari berapa sih peluangnya terambil putih di pengambilan yang kedua, itu adalah 6, yaitu jumlah kejadian bola putihnya, dibagi 11, yaitu total semuanya. Sehingga peluang terambilnya bola pertama merah dan bola kedua putih jika dilakukan dengan pengembalian itu adalah 30/121. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba kalau 3 bola yang diambil ya. Jadi sekarang kita punya 6 bola hitam dan 4 bola putih. Akan diambil 3 bola secara berurutan. Secara berurutan tuh artinya 1 per 1 gitu ya. Berapa sih kemungkinan terambilnya bola pertama putih, bola kedua hitam, dan bola ketiga putih gitu ya. Dia mau tuh ada lebih detail, dia maunya apa saja. Kita bikin yang A dulu, maka yang tanpa pengembalian ya. Peluang dari soal yang A. Karena 3 bola, kita punya 3 slot gitu. Kita punya 3 slot. Dia maunya pertama putih, kedua hitam, ketiga putih. Oke, slot yang pertama kita punya 6 hitam, 4 putih ya. Kita maunya putih, berarti peluang terambilnya putih adalah 4/10. Dapat dari putihnya 4, totalnya ini ada 10 bola. Karena tanpa pengembalian, nah maka yang putihnya nggak dibalikin. Jadi sekarang kita punya 6 hitam dan 3 putih. Sehingga di slot yang kedua ini peluang terambilnya hitam itu adalah 6 bola hitam dibagi totalnya. Sekarang cuma ada 9 ya. Oke, karena tanpa pengembalian, sekarang di pengambilan ketiga kita sisanya tinggal 5 hitam dan 3 putih. Sehingga peluangnya adalah 3/8 ya. 3 putih per totalnya 8. Maka peluang terambilnya 3 bola ya dari 6 bola hitam dan 4 bola putih, di mana bola pertama putih, bola kedua hitam, dan bola ketiga putih, dan pengambilannya 1 per 1 tanpa pengembalian. Ini bisa kita hitung di sini ya. Ini 4-nya boleh dibagi 4 jadi 1, 8 boleh dibagi 4 jadi 2 ya. Ini 3 boleh dibagi sama 3, 1, 9 bagi 3, 3. Nah, ini 6 boleh dibagi sama 3, hasilnya 2. 2-nya dibagi sama ini ya. Maka hasilnya ada 1/10. Jadi peluangnya adalah 1/10. Oke, dari sini mulai dapat ya gambarannya ya. Nah, sekarang kita coba yang B. Ya, langsung kita mau 3 slot ya. Jadi P yang B karena diambil 3 bola berurutan, kita punya 3 slot. 1, 2, 3. Yang pertama mau putih, mau hitam, mau putih. Di sini kita punya 6 bola putih, 6 bola hitam, 4 bola putih, sehingga peluangnya
4/6. Di sini karena dengan pengembalian dibalikin lagi, maka kita tetap punya 6 bola hitam dan 4 bola putih. Sehingga peluangnya adalah 6/10 ya. Ini per 10 ya, 4/10. Yang ketiga, karena dibalikin lagi, maka kita tetap punya 6 bola hitam, 4 bola putih. Ini maka kita punya 4/10. Ya, ini boleh kita sederhanakan dulu pecahannya ya. Ini jadi 2/5 dikali 3/5 dikali 2/5 ya. 2 dikali 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 12/5 kali 5 kali 5 125. Maka jawabannya adalah 12/125. Itu gampang ya. Jadi kalau 1/1 tanpa pengembalian dengan pengembalian itu gampang banget. Nah, sekarang kita mau belajar yang diambil sekaligus. Jadi di sini kita punya 5 bola merah dan 4 bola putih. Akan diambil 2 buah bola sekaligus. Berapa sih kemungkinan bola yang diambil adalah 1 merah, 1 putih, dua-duanya putih, atau yang C, dua-duanya merah. Nah, di sini kakak sebetulnya bisa membuat ruang sampel. Jadi kalau yang sekaligus itu kita bisa pakai ruang sampel. Ya, dia akan diambil 2 bola sekaligus. Nah, mungkin yang perlu di note seperti ini. Jadi karena kita mau mengambil 2 bola sekaligus, sedangkan bola ini kan gak ada tandanya ya. Jadi kakak memberikan tanda. Jadi kita punya 5 bola merah. Kita punya M gitu ya. Kita punya bola putih P 4. Jadi tabelnya agak besar nih. Kalau pakai ruang sampel, tabelnya agak besar. Ya. Ini juga ada M, P. Nah, cuma kita tidak mungkin ya mendapatkan bola merah yang sama. Ya, dua bola sekaligus itu tidak mungkin dua-duanya merah dan itu bola yang sama. Pasti harus bola yang berbeda. Nah, jadi kalau kakak memberikan nomor pada bolanya, jadi kakak punya bola merah nih, kakak kasih nomor 1. Kakak punya bola merah, kakak kasih nomor 2 gitu ya. Kakak punya bola putih, kakak kasih nomor 1 juga. Itu sebetulnya tidak mungkin. Jadi kalau dua-duanya merah nih, kita nggak mungkin dapat bola yang M1 dan M1. Pasti M1 atau M2 gitu ya. Maka di tabelnya kita bisa tandai seperti ini. Ini M1, M2, M3, M4, M5, P1, P2, P3, P4 gitu ya. Dan ini nggak mungkin terjadi nih. Ya, nggak mungkin M1, M1. Yang ini M2 nggak mungkin juga nih. Nanti yang ini, yang M3 ini juga nggak mungkin. Nah, yang di sini juga nggak mungkin nih, yang M3. Ya. Nah, jadi nanti tabel kamu akan seperti ini bentuknya. Wah, jadi pusing ya ngeliatnya kayaknya ya. Nggak apa-apa, kita belajar ya. Jadi tidak mungkin si M1 ketemu dengan M1 lagi kalau diambil. Dia pasti harus, kalau dapat M1, bola yang satu lagi bisa M2. Bisa M3, bisa M4, bisa P1 atau P4 gitu ya. Nggak mungkin M1 lagi gitu ya, karena mau ambil 2 bola. Nah, kalau sudah punya tabelnya, punya ruang sampelnya, maka kita sekarang bisa menyelesaikan peluangnya ya, pertanyaannya. Untuk yang A, itu ditanyanya adalah peluang 1 merah, 1 putih. Coba kalau kita lihat 1 merah, sebelumnya kita hitung dulu jumlah dari titik sampelnya ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kesini juga 9. Berarti ada 81. Tapi tidak mungkin yang tengah nih. Yang tengah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah 9 kali 9 dikurang 9 ya. Berarti 81 dikurang 9. Berarti total dari ruang sampel, titik sampel dalam ruang sampel ini hanya 72 ya. Oke, jadi kalau nanti total bolanya berapa nih? 7 merah misalnya, 7 merah, 4 putih ya. Maka nanti ini 11 kali 11 dikurang 11. Ini adalah banyak dari titik sampelnya di dalam ruang sampel. Nah, sekarang kita sudah bisa menyelesaikan soal yang A. Jadi dia maunya peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih. Nah, 1 merah dan 1 putih itu bisa kita lihat di sini dengan jelas. Merah yang mana, putih yang mana ya. 1 merah, 1 putih itu yang ini. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di sini juga 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ini sampai 40. Ternyata kita dapat 40 ya. Total kejadian satu merah satu putih dibagi dengan totalnya ya. Total semua titik sampel dalam ruang sampel ini itu adalah 72. Ya, ini bisa dibagi 4 ya jadi 10. Ini dibagi 4 jadi 10. Ini dibagi 4 jadi 18 ya. Dibagi 4 ya 18 betul. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Dibagi 2 jadi 5/9. Ternyata peluang terambilnya satu merah dan satu putih adalah 5/9. Nah sekarang berapa nih yang B? Yang B itu adalah peluang terambilnya dua-duanya putih. Nah tinggal kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini enggak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12/72. Atau 1/6. Ya. Sekarang berapa peluang terambilnya dua-duanya merah? Nah, yang C ini adalah berapa sih peluang? Yang C, ini yang B tadi ya. Peluang terambil dua-duanya merah. Tinggal kita hitung aja nih yang dua-duanya merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ternyata ada 20 dibagi dengan total dari si titik sampel pada ruang sampelnya. Tadi sudah kita hitung yaitu 72. Nah, ini bisa dibagi 4 jadi 5/18. Nah, jadi itu cara menyelesaikannya dalam bentuk ruang sampel. Bisa nggak ya Kak caranya diselesaikan dengan cara yang lain? Karena kalau begini, wah susah banget nih Kak. Ini harus besar ya tabelnya ya. Apalagi nanti kalau diambil 3 bola sekaligus. Walaupun biasanya teman-teman di SMP ketemunya hanya 2 bola sekaligus. Nah, kita bisa sebetulnya menggunakan cara perkalian ya, kaidah perkalian. Cuma kalau diambil 2 buah bola sekaligus, nah ini ada yang penting nih. Ada sesuatu yang penting ya, ada sesuatu yang unik itu kalau kita perhatikan di sini. Misalnya, jadi gini, kalau kita mau menggunakan kaidah perkalian, misalnya untuk yang A ya, kita mau menggunakan kaidah perkalian, dia akan diambil 2 buah bola sekaligus. Kita akan menganggap dia seperti diambil 1/1. Kenapa Kak diambil 1/1? Kenapa? Karena kalau satu merah satu putih, ketika diambil 1/1, ada kemungkinan begini. Dapat dulu pertama merah, kemudian putih. Kemungkinan yang kedua, ketika kita mengambil yang pertama, ternyata dapatnya putih. Ketika kita mengambil yang kedua, ternyata dapatnya merah. Ya, ini kalau kita anggap sebagai 1/1 nih si sekaligusnya. Maka kita akan menyelesaikan dia ya. Jadi kita punya 2 yang harus diselesaikan. Ya, merah putih dan putih merah. Kalau kita bandingkan di ruang sampel, nah nih ya, kalau tadi kita bandingkan di ruang sampel, sesuai loh ya. Jadi dia bisa merah yang di depan, M1, P1-nya di belakang, bisa P1 yang di depan, M1 yang di belakang. 2 kali kemungkinannya, gitu ya. Nah, sehingga jadi kalau seperti ini, seperti yang kakak bilang, kita akan menyelesaikan dua-dua kemungkinannya dengan cara perkalian. Nah, kalau yang MP dan PM, ini peluangnya. Nah, ini peluang A1-nya. Ini itu adalah kita punya 2 slot ya. Sama seperti tadi, kita punya 2 slot. Dia mau merah dan putih. Berarti 5/9. Dan kita anggap dia tanpa pengembalian. Sehingga di sini kita punya 4/8. Si
PA2-nya ya, ini adalah 4/9 karena pertamanya mau putih ada 4 bola per semuanya dikalikan 5/8. Ini bisa kita sederhanakan ya, dibagi 4 jadi 2, dibagi 4 ini jadi 2. Di sini kita punya 5/18. Di sini kita punya 5/18 juga. Kemudian ini akan kita tambahkan, kita akan jumlahkan menjadi 10/18 sehingga kita dapat ya, ini adalah 5/9 peluangnya. Sesuai dengan yang ini 5/9, dan kalau mau kita teliti ya, 5/18 ini atau 20/72 ini adalah yang bagian sini 20/72. Bagian sini juga sama 20/72 dan mereka kita jumlah. Terus gimana Kak kalau yang ditanya yang dua-duanya putih? Nah, kalau yang dua-duanya putih ini sebetulnya tidak terpengaruh dengan kondisi ini ya. Karena kalau terambil putih pertamanya bola 1, putih keduanya bola 2, kalau dibalik-balik ya sebenarnya mirip-mirip aja gitu. Nah, cuma kalau yang beda warna ini agak sedikit susah. Maka ketika kita menjawab yang B itu cukup ya. Jadi peluang dari yang B ini cukup kita pakai kaidah perkalian yang biasa ya. Jadi kalau kita mau ambil bola putih berarti kita punya 4 ya, 4/9 dikali 3/8 karena bolanya tidak dikembalikan. Ini boleh kita coret ya, bagi 3, ini dibagi 4 jadi 1, jadi 2, maka kita dapat 1/6. Berarti sama juga dengan yang dua-duanya merah, sehingga nanti peluang dari terambilnya 2 buah bola merah sekaligus itu adalah 5/9 dikali 4/9 ya. Ini 4/8, 20/72 ya. Ini boleh dicoret jadi 2. Ini berarti ketika dikalikan itu menjadi 5/18. Nah, jadi kalau dia sama-sama warnanya nggak masalah. Karena putih dan putih dibalik-balik sama saja. Tapi ketika warnanya berbeda, ini yang menjadi masalah. Gitu ya. Nah, sekarang gimana Kak kalau diambil 2 buah bola sekaligus? Nah, kalau diambil 2 buah bola sekaligus, bayangkan Kakak sudah punya tabel yang 2 buah bola. Kakak harus bikin tabel yang 3 buah bola. Jadi dari semua titik sampel ini Kakak akan pasangkan kembali dengan masing-masing dari bolanya. Ya, jadi kan Kakak pasangkan masing-masing dari bolanya. Ya, ini M1, M2 dengan M1. Nah, ini nggak mungkin ya. Dengan M2 nanti dia nggak mungkin. Nanti dengan M3 bisa M1, M2, M3. Tabelnya akan banyak sekali. Jadi kesimpulannya sebetulnya pada pengambilan bola itu jauh lebih mudah. Mau kondisinya apapun, kita menggunakan kaidah perkalian. Tapi memang kalau untuk yang berbeda warna itu yang sedikit butuh tricky atau butuh disiasati sedikit ya. Jadi kita akan selesaikan dengan kaidah perkalian. Di sini berapa kemungkinan bola yang diambil itu dari 3 bola yang diambil itu 2 diantaranya adalah merah. Maka kalau kita anggap dia sebagai 1/1 itu kemungkinannya bisa seperti ini. Yang pertama nih. Pertama Kakak dapat putih, dapat merah, dapat merah. Ada juga kemungkinan yang kedua. Kakak dapat merah, dapat putih, dapat merah. Ada juga kemungkinan yang ketiga. Kakak dapat merah, dapat putih. Berarti kalau nanti diambil 4 buah bola ya berarti kita mesti gambarkan semua kemungkinannya gitu ya. Bisa putih, merah putih dan sebagainya gitu ya. Nah, maka nih kita akan selesaikan soal yang ini. Nah, untuk yang pertama, ini maka peluang yang pertama karena ada 3 buah, kita punya 3 buah slot gitu ya. Pertama putih, maka kita punya 4 bola putih per 9. Tidak dikembalikan,
Artinya sekarang bola merahnya tetap 5, tapi total bolanya sekarang cuma ada 3 putih, jadi sini jadi 8. Yang kedua adalah merah lagi, maka ini menjadi 4/7. Gitu ya. Kita bisa sederhanakan, ini bisa dicoret ya, dibagi 4 jadi 1, ini jadi 2. Nah, kita hitung peluang yang keduanya nih ya, peluang kemungkinan yang keduanya. Merah putih merah. Merah itu 5/9 karena masih 9 bola. Dikali 4/8, 4 bola putih tidak dikembalikan sehingga sekarang total bolanya hanya 8. Dikali 4/7 ya, karena si bola merahnya sekarang tinggal 4. Boleh disederhanakan jadi setengah. Nanti yang P3, nah ini juga sama nih. Berarti 5/9 dikali 4/8 dikali 4/7 ya. Yang ini bola merahnya tidak dikembalikan sehingga tinggal 4 bola merah dibagi 8. Disederhanakan juga jadi 1/2. Ini itu hasil kalinya /4 dikali 5 20 per 9 kali 2 kali 7 adalah 126. Atau bisa disederhanakan menjadi 10/63. Sebetulnya kalau kita lihat ini sama nih semua nih. 10/63. Ini adalah 10/63 ya. Sehingga ketika kita jumlahkan nanti hasilnya adalah 30/63. Atau di sini kita punya berapa nih? Dibagi 3 jadi 10/31. Nah, ternyata kalau diambil 3 buah bola sekaligus, kemungkinannya adalah 10/31 untuk terambilnya 2 di antara mereka adalah merah. Nah, jadi seperti itu. Nah, memang kalau nanti lebih dari 3 bola agak sedikit lebih ruwet. Kalau kita masih berkutat di sini nih, ya memperkirakan. Nah, tapi ada cara untuk memperkirakan banyak kemungkinan ini. Karena sebetulnya nanti masing-masing dari sini nih hasilnya sama nih ya. Kalau kita perhatikan hasilnya selalu sama ya. Yang di sini juga nih kalau kita perhatikan ini hasilnya sama nih 5/18, 5/18. Nah, caranya supaya kita bisa mengetahui ada berapa banyak kemungkinan ini. Kenapa kita perlu mengetahui? Karena kalau kita tahu, kita cukup tahu 1, terus kita kalikan jumlah kemungkinan. Caranya adalah dengan menggunakan segitiga Pascal. Di soal yang sama, kakak akan mengambil 4 buah bola sekarang sekaligus. Berapa kemungkinan? Nah, sekarang kita coba ya. 2 diantaranya merah, artinya 2 merah dan 2 putih, gitu ya. Berapa nih kemungkinannya ya? Oke, maka kita akan bikin dulu segitiga Pascalnya. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Kakak bikin hanya sampai 4 karena yang mau diambil adalah 4 buah bola. Ya, sehingga di sini adalah kemungkinan munculnya 4 merah. 4-4-nya merah. Yang di sini 4 merah, 1 putih. 2 merah, 2 putih. 1 merah, 3 putih. Nah, ini 3 merah ya, 3 merah, 1 putih. Di sini 4-4-nya putih. Nah, berarti sudah tahu dong ya, kita akan ambil angka yang mana? Kita akan ambil angka yang 6. Ya, kita akan ambil angka yang 6 nih. Ya. Sehingga kita cukup menganggap dia sebagai satu kejadian di mana peluang terambilnya 4 dari 4 bola ini 2-nya merah. Karena kita punya 4 slot. Nah, kita punya 4. Terserah kita mau anggap apa, misalkan merah, merah, putih, putih gitu ya. Ini yang merah itu adalah 5/9. Merah lagi jadi 4/8 ya. Turun 1, turun 1. Yang putih karena belum diambil masih 4 bolanya. Tapi total bolanya tinggal 7. Ini 3/6. Kemudian semuanya ini akan kita kalikan dengan angka yang ini. Angka 6. Nah, ini jadi hasilnya kalau kita hitung bisa disederhanakan menjadi setengah, bisa disederhanakan menjadi setengah. Maka 5 kali 4 itu adalah 20. 20 dibagi 9 kali 2 kali 7 kali 2. 252. Kemudian dikali 6, maka kita punya 120/20.
252 atau kalau disederhanakan menjadi 10/21. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk kita bermain peluang dari pengambilan bola, kita bermain dalam kaidah perkalian. Nanti yang agak sedikit tricky, nah ini kalau dia mengambilnya 1/1 nggak masalah, gampang banget nih. Tinggal kita bikin slot, kemudian kita lihat apakah dia dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Ketika diambilnya 2 bola atau 3 bola atau 4 bola, kita sudah mencoba pakai tabel, ternyata tabelnya jadi besar banget, maka kita main kaidah perkalian ya. Dimana tetap pada kesimpulan akhirnya kalau misalkan dia mau 2 merah 2 putih, kita anggap aja dia 1/1 maunya 2 merah 2 putih. Kita kalikan dengan koefisien. Koefisiennya dapat dari mana? Dapat dari segitiga Pascal. Segitiga Pascalnya bikin sampai berapa? Sampai angkanya nih, angka 4 bola, maka 4 bola. Diambil 2 bola tadi, maka sampai di sini aja ya. Maka di sini adalah peluangnya terambil dua-duanya merah. Ini 1 merah 1 putih, ini dua-duanya putih. Nah, ini tinggal dikali koefisiennya. Jadi lebih mudah menggunakan kaidah perkalian untuk pengambilan bola. Nah, sekian video untuk kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.